Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risti Riani, NPM 50277, Prodi PGSD kelas 4B. Mata kuliah telah kurikulum, dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Pada pertemuan kita kali ini, kita masuk pada pertemuan yang ke-14 yang membahas tentang proses pembelajaran berdasarkan standar proses kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum paradigma baru. Pengertian dari standar proses menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan dasar menengah untuk mencapai kompetensi lulusan. Kemudian, tujuan standar proses yang pertama yaitu 1. Memudahkan guru dalam membuat perencanaan di sekolah, baik perencanaan semester atau tahunan. 2. Memudahkan kepala sekolah dalam memantau keberhasilan proses pembelajaran di sekolah. 3. Mengarahkan proses pembelajaran peserta didik agar mengacu pada tujuan akhir yang hendak dicapai, yaitu standar kompetensi lulusan. Kemudian, fungsi standar proses. Yang pertama, mengendalikan proses pendidikan yang berjalan melalui pembelajaran, meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan. 2. Alat untuk mencapai program yang telah direncanakan oleh tiap instansi pendidikan. 3. Menjadi acuan bagi guru untuk merencanakan, membuat, dan mengimplementasikan program-programnya. Kemudian, manfaat dari standar proses. Standar proses bisa memberikan manfaat yang cukup signifikan pada pembelajaran, yaitu pembelajaran yang dilakukan oleh guru selalu terarah, efektif, dan efisien, sehingga peserta didik bisa lebih mudah dalam mengimplementasikan ilmu yang didapatnya. Komponen dari standar proses. Yang pertama, perencanaan pembelajaran. Perencanaan harus dilakukan secara optimal agar kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan bisa sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan. Pada tahap ini dibutuhkan beberapa komponen penting seperti silabus, RPP, KI, KD, materi pembelajaran, indikator pencapaian, kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar yang digunakan untuk silabus. Yang kedua yaitu pelaksanaan proses pembelajaran. Ada kegiatan pendahuluan. Kegiatan pendahuluan ini dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, persiapan mental dan psikis peserta didik sebelum pembelajaran dimulai. Yang kedua, memberikan sejumlah pretest berkaitan dengan mata pelajaran yang sudah dan yang akan dijalankan. 3. Memberikan analisis singkat tujuan pembelajaran. 4. Menyampaikan cakupan materi sesuai dengan silabus. Yang kedua yaitu kegiatan inti. Kegiatan inti adalah kegiatan utama yang saat berlangsung pembelajaran. Tujuan utama kegiatan inti adalah mencapai komponen dasar yang telah dirumuskan. Ketiga yaitu kegiatan penutup. Kegiatan penutup merupakan kegiatan akhir dalam serangkaian proses pembelajaran. Pada kegiatan ini, guru bisa meminta peserta didik untuk membuat rangkuman pembelajaran, mengadakan pretest berkaitan dengan yang telah disampaikan, menyampaikan materi yang akan dipelajari selanjutnya, dan berdoa. Kemudian yang ketiga yaitu ada penilaian hasil pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, penilaian memegang peranan penting, yaitu sebagai pengukur keberhasilan pembelajaran pada tingkat satuan pendidikan. Salah satu pilar penilaian yang biasa digunakan adalah penilaian kelas. Penilaian kelas ini dilakukan oleh guru dan meliputi pengumpulan data serta pengumpulan informasi untuk menilai hasil belajar peserta didik. Prinsip dan karakteristik standar proses yaitu dari peserta didik diberikan tahu menuju proses peserta didik mencari tahu. 2. Dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar. 3. Dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif. 4. Peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan psikal atau hardis dan keterampilan mental.
Kemudian 5. Pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dan memberikan keteladanan atau membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Baiklah, itu tadi materi pada pertemuan kita membahas tentang kurikulum darurat, kurikulum 2013, dan kurikulum paradigma baru. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.